Let me tell you, iblis nggak pernah takut waktu lihat kita kebaktian. Lihat kita kebaktian 2 kali, 3 kali dalam sehari, mau 5 kali dalam sehari. Kita pelayanan, ya, kita bawain firman, iblis nggak pernah takut sama kita. Karena sampai hari ini, iblis masih bicara hal yang sama seperti Firaun bicara buat Musa. Boleh kebaktian, boleh pelayanan, ya, tapi perginya jangan jauh-jauh dari gue. Iblis masih sama ngomongnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang Kristen kebaktian rajin, dosa juga rajin. Pelayanan rajin, dosa juga rajin. Pelayanan gaspol, dosanya juga gaspol. Dan banyak orang akhirnya cuman menjalankan kekristenan cuman sebatas agama. Oke? Dan kita jadi orang-orang Kristen yang seringkali sebutannya adalah agamawi. Kita cuma jadi Kristen saat lagi acara agama Kristen. Sesudah itu kita tetap, ya, gaspol di hal yang namanya dosa. Kita nggak pernah berubah sama sekali. Tolong ingat baik-baik, kalau kita terus agamawi dalam ikut Tuhan Yesus, kita akan selalu tulalit. Nggak nyambung. Karena begini, kata agama, tolong ingat baik-baik guys, kata agama artinya adalah usaha manusia deketin Tuhan. Sementara misinya Tuhan Yesus buat kita semua adalah usaha surga deketin kalian dan saya. Bayangin, what an honor. Ya kan? Kita nih dapat kehormatan banget. Dapat kehormatan karena kita yang dicari sama Tuhan. Ya, kita yang dideketin sama Tuhan. Nah, seringkali karena agama, kita selalu punya perasaan-perasaan saya jauh dari Tuhan, saya nggak dekat sama Tuhan, Tuhan nggak dekat sama saya, Tuhan lagi jauh dari saya. Come on. Ya, perjanjian baru sudah berkali-kali mengatakan bahwa Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita. Tinggal loh di dalam kita. Kurang dekat apa lagi coba? Sudah menyatu, pribadinya Tuhan dengan kita sudah menyatu. Kurang dekat apa lagi? Tapi karena agama begitu mempengaruhi kita, cara kita berpikir, paradigma kita, akhirnya kita punya perasaan-perasaan seperti itu. Ya, saya lagi nggak dekat sama Tuhan, saya lagi jauh dari Tuhan, Tuhan jauh dari saya, Tuhan nggak dekat sama saya. Oke? Nah, Yesus datang ke dunia, dia nggak pernah bawa agama loh. Dia nggak pernah urusan sama agama. Kita semua tahu bahwa akhirnya yang membunuh Yesus adalah orang-orang agamawi. Karena Yesus nggak pernah urusan sama upacara-upacara, Yesus nggak pernah urusan sama liturgi-liturgi, Yesus nggak pernah urusan sama gitu-gituan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kalau gitu yang dibawa Yesus ke dunia itu apa? Dia membawa sebuah pola hidup namanya. Namanya kerajaan sorga. Nah, pola hidup ini sekali lagi ditikung. Kalian tahu dong istilah tikung? Ya, ditikung sama hal yang namanya agama. Makanya kita berpikir waktu kita agamawi itu udah cukup. That's enough udah. Kita mengerjakan kayaknya udah banyak banget buat Tuhan. Padahal itu cuma sebatas agama. Pola hidup itu berbeda. Orang-orang agamawi akan selalu mengejar mau masuk surga. Surga itu kalau kita selesai masa jabatan udah pasti dipanggil ke sana. Gitu kan? Duta besar Amerika, dia kalau udah selesai masa jabatannya, dia nggak dipanggil ke Hong Kong, dipanggilnya ke Amerika. Udah pasti. Ya. Dan seorang duta besar, ya, warga negara Amerika, kalau dia bikin salah di Jakarta, misalnya dia akan lari ke duta besar Amerika. Waktu dia masuk di pagar US Embassy, kedutaan Amerika, polisi Indonesia nggak bisa nangkep dia. Karena dia kebal hukum sama hukum Indonesia dengan masuk ke properti Amerika. Seringkali waktu kita jatuh dalam dosa, kita main sandiwara. Kita diem di tempat, nggak lari ke Tuhan. Nah, ini salah kita. Kita makin abis, digebukin sama iblis, diintimidasi sama iblis. Seharusnya kita lari ke Tuhan, karena nama Tuhan seperti menara yang kuat, orang selamat kalau lari ke sana. Ya. Kita mesti sadar bahwa kita nih dipilih sebagai warga negara, bukan sekedar orang yang harus ganti agama. Ya, kita nih warga negara kerajaan sorga. Kalau kita sadar kita nih warga negara, seharusnya itu yang terjadi. Karena percayalah, kita nawarin agama cuma bikin berantem.
Tapi waktu kita menawarkan sebuah atmosfer, ini beda. Nah, gimana caranya? Tetangga kalian, ke rumah kalian, mereka bisa bilang gini, gue kalau ke rumah lo kenapa beda ya? Kayak ada sesuatu yang beda. Gue ngerasain sukacita, gue gak stres, sedih gue hilang kalau gue ke rumah lo. Karena apa? Ada atmosfer yang berbeda. Teman kantor kita ke ruangan kita, mereka ngerasa ada atmosfer yang berbeda. Ya, gue kalau ke ruangan lo kenapa beda ya? Ya, gue jadi lebih kreatif. Ya, kayaknya gue tenang kalau ketemu lo, dan lain sebagainya. Karena apa? Ada atmosfer yang berbeda. Dan tolong ingat baik-baik, atmosfer kerajaan Allah itu namanya adalah kasih. Ini dia. Saking Tuhan mengasihi kalian dan saya, dia sampai rela mati di atas kayu salib. Dan kasih seharusnya menjadi atmosfernya pengikutnya Tuhan Yesus. Warga negara kerajaan sorga. Kasih. Karena tanpa kasih orang gak akan kenal kita sebagai anaknya Tuhan Yesus. Itu atmosfernya kita. Sebelum saya masuk ke penutup, saya kasih sedikit ilmu tata negara. Republik itu yang pilih petinggi, pejabat-pejabat itu rakyat. Republik. Kerajaan beda. Makanya waktu Yesus ngomong kerajaan sorga, Yesus menguasai pendidikan kewarganegaraan. Dia menguasai banget. Dia nggak asbun, nggak asal bunyi. Ya, kerajaan siapa yang paling kuat, dia akan terus duduk di singgasana. Kita bisa lihat buktinya. Ratu Elizabeth, King Philip, sampai udah mau 100 tahun loh. Terus duduk di singgasana. Asal mereka masih talk chair, masih bisa mikir, ya, reaksinya cepat, mereka terus duduk di singgasana. Dan raja atau ratu ini berhak menentukan rakyatnya siapa aja. Kebalik sama republik. Makanya bukti Yesus menguasai ilmu tata negara, Yesus pernah ngomong ini, bukan kamu yang pilih aku, bukan republik, tapi aku yang pilih kamu. Wow, what an honor once again. What an honor, kita dipilih sama raja di atas segala raja. Coba. Ya, kita berharga banget, sampai dia mau mati juga. Buat kalian dan saya, kita berharga banget. Sudah seharusnya waktu kita merasa terhormat, kita merasa dihormati sama surga, sudah seharusnya kita nunduk juga sama Tuhan, sama Raja kita. Makanya gaya hidup menyembah itu udah mesti jadi pola hidup kita sehari-hari. Hati kita tuh hormat sama Tuhan. Hati kita tuh penuh penundukan diri sama firman Tuhan. Seharusnya itu udah gak perlu dipaksa-paksa sebenarnya. Ya, nggak perlu sampai worship leader kehilangan suara, enggak. Tapi kita sadar dimanapun kita berada, ya, di ruangan apapun kita lagi sendirian, kita tetap hormat sama hadirat Tuhan. Karena apa? Saling menghormati. Kalau Tuhan sudah menghargai kita sampai dia mau mati buat kita, sudah sepantasnya, ya, kita sayang sama Tuhan melebihi segala-galanya. Amin.